Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel, The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah produk yang banyak banget di request sama teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas tentang Rastaban DC Lite. Oke, jadi dari Iroli ini dia udah mengeluarkan series keempat dari Rastaban ini men. Generasi keempat ya dari Rastaban. Dulu ada Rastaban, kemudian Rastaban New, lalu ada Rastaban DS, dan sekarang dia keluar lagi dengan seriesnya Rastaban DC dengan versi Lite, yang dimana untuk reel ini tetap mengusung tema digital casting, tapi dia keluar dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, jadi untuk videonya mungkin agak-agak sedikit berisik men, karena di belakang studio saya ini lagi ada acara Imlek ceria. Mereka ceria, saya pusing men, karena suaranya berisik banget masuk ke studio sini. Dan sekarang akan langsung aja kita akan unboxing untuk reel Rastaban DC Lite ini. Ini saya udah nggak sabar lagi sih untuk ngeliatin. Jadi dalam pembelian ini kita dapat pot satu. Kemudian untuk reelnya ini dia udah duduk di bahan ini foam. Jadi dia aman ya dari guncangan waktu di pengiriman, terutama akan aman sekali. Ini untuk penampakan reelnya. Ini sekilas ini tampak mirip dengan Rastaban DS men. Dan kemudian di sini juga kita dapat spare. Ada washer berbahan teflon di sini. Kemudian udah kosong sih dalamnya. Nggak ada skematik ya untuk reel ini. Kemudian untuk pembelian untuk Rastaban DC Lite ini hadir dalam satu ukuran aja, di size 200 left handle, berada di sebelah kiri untuk handle-nya. Untuk penampakannya pun dia kurang lebih sama dengan Rastaban DS. Dia menggunakan pewarnaan ini gunmetal, harusnya gunmetal, kemudian dia ada glitteringnya, terlihat mewah, dan di bagian finishingnya ini juga terlihat bagus, rapi men. Finishingnya ini mantap lah, ini udah mirip sebuah reel yang harganya mewah gitu. Kemudian pada bagian body untuk reel ini, main frame-nya dia menggunakan bahan magnesium. Kemudian untuk kedua sisi di bagian side plate di kiri dan kanannya ini dia menggunakan bahan karbon. Untuk main frame-nya ini full ya, sampai ke reel foot ini dia pakai full magnesium men. Jadi udah sangat terjamin banget untuk kekuatan dari body untuk reel ini. Kemudian pada bagian stadraknya dia menggunakan bahan aluminium. Ini udah ada klikernya men. Tuh. Kemudian di bagian handle dia pakai bahan karbon. Terlihat untuk lapisan karbonnya di bagian atas ini. Untuk knob dia menggunakan knob dengan tipe flat bar. Ada lapisan rubbernya di sini. Kemudian untuk knobnya ini saya akan buka. Harusnya sih udah removable sih. Nah, ini udah removable men. Jadi bisa dibongkar pasang ya untuk knobnya ini. Ini di bagian dalam dia ada dua ball bearing. Ball bearing udah stainless steel ball bearing ya. Kemudian di sini untuk ball bearingnya dia pakai size 3,5 kali 7 kali 2. Kemudian pada bagian tension dia udah dilengkapi dengan clicker juga di sini. Dan untuk tensionnya ini kalau dibuka di sini udah ada karet sealnya. Untuk karet sealnya sih lebih berfungsi ke penahan ya, agar di bagian tensionnya ini dia nggak mudah berubah pada waktu kita udah setel. Kemudian di sini juga ada tension shaftnya. Tension shaftnya pakai bahan ABS non metal, ini nggak masalah karena untuk tension shaft dia fungsinya hanya untuk membuat tension pada bagian spoolnya, jadi tidak masalah sama sekali, tidak perlu harus menggunakan sebuah bahan metal, karena pakai bahan ini aja juga udah cukup men. Lalu pada bagian line roller di sini dia pakai bahan keramik. Kalau kita lihat dari depan ini bentuknya oval, kalau kita lihat dari belakang ini bentuknya triangle. Jadi dia bentuknya itu triangle V-shape, dan dengan menggunakan line guide seperti ini udah merupakan sebuah model yang maksimal sih menurut saya untuk sebuah reel bed casting yang bermain di kelas casting. Dan untuk fungsinya ini dia akan lebih berfungsi untuk mengurangi friction pada saat main line keluar dari dalam spoolnya men, menuju ke bagian line guide-nya ini. Jadi untuk sudutnya itu dia diperkecil ya. Dengan memperkecil sudut, maka untuk frictionnya dia juga akan menjadi lebih kecil, dan ini akan berimbas ke beberapa hal. Misalnya dapat membuat long cast yang lebih baik, memain lemparan yang lebih jauh. Kemudian juga dia akan mengurangi resiko backlash pada waktu kita lakukan casting. Kemudian juga dia akan membuat kinerja dari drag systemnya itu jadi lebih bagus, lebih smooth keluarnya.
Kemudian juga dalam segi pemakaian mainline kita juga akan jadi lebih baik karena frictionnya berkurang, berarti pergesekan PE-nya berkurang dan juga PE-nya akan jadi lebih awet mamen, lebih panjang dalam jangka waktu pemakaiannya. Kemudian di bagian spool untuk reel ini dia menggunakan spool dengan tipe regular spool. Di sini untuk bagian spoolnya ini dia menggunakan bahan aluminium, dia menggunakan tipe short axis. Dengan tipe short axis seperti ini dia akan membuat balance yang lebih baik ya pada saat spoolnya ini berputar. Jadi dia nggak berat sebelah dan juga pergesekan asnya itu tidak lebar sebelah, mamen. Kemudian di sini pada bagian asnya ini dia menggunakan bahan duralium. Untuk spoolnya ini disupport dengan satu ball bearing di bagian sini. Ini menggunakan stainless steel shield ball bearing juga. Kemudian untuk spoolnya ini kalau saya ukur ya, dia punya size lebarnya itu ada di 19,05. Untuk dalamnya kurang lebih ada di sekitar 5,4 mili, men. Kemudian untuk berat spoolnya ini ada di sekitar 11 gram saja, cukup ringan untuk sebuah spool reel bed casting. Menimbang bahwa di sini dia pada bagian spoolnya ini dia juga ada magnet ya. Jadi kalau magnetnya ini kita lepas, ini untuk induksi DC-nya. Jadi kalau kita lepas mungkin untuk berat spoolnya doang itu kurang lebih ada di sekitar 7-8 gram aja. Nah sekarang kita akan mulai untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel I-Rolly Rastaban Light ini, men. Pertama-tama pada bagian rasio untuk reel ini dia menggunakan gear rasio di 7.6/1. Akan langsung kita tes ya. Kita akan mulai dari sudut sini, men. Ini udah saya berikan titik putih ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bener banget untuk gear rasionya di 7.6/1. Untuk crankfeel terasa ringan, retrieve-nya di sini terasa lembut, men. Enak sekali. Putaran kosong tuh. Ini nggak bisa terlalu lancar karena DC-nya akan fungsi nanti, akan aktif nanti dia, men. Untuk free spoolnya seperti ini, enak, ringan sekali untuk free spoolnya ini. Kemudian untuk buka dan pasang tutup spool di bagian bawah ini ada knopnya, tinggal kita dorong aja ke belakang. Nah, kemudian tutup spoolnya ini udah terbuka nih. Untuk pasangnya lagi, tinggal dimasukin kayak gini, kemudian dicetekkan lagi ke depan. Nah, tutup spoolnya ini udah terpasang lagi dan sempurna. Kemudian di bagian braking system untuk reel ini tentunya dia udah menggunakan sistem DC atau digital casting. Cuma di sini dia berbeda ya, bukan berubah, berbeda dengan si Rastaban DS. Untuk Rastaban DS itu dia menggunakan DC pintar ya, DC pintar dengan beberapa mode dan juga bisa diaktifkan melalui Bluetooth ke jaringan telepon kita. Jadi kita bisa atur melalui aplikasi untuk settingan dari DC-nya. Itu untuk Rastaban DS, men. Dia lebih canggih. Sedangkan untuk tipe Rastaban Light ini dia lebih general. Jadi pengaturannya itu cuman menggunakan pengaturan di sini, men. Dari level 1 hingga ke level 20 tanpa klik seperti biasa. Jadi tanpa klik ini kita bisa mengaturnya sepersekian milimeter dengan sangat sensitif sekali. Jadi kita aturnya tuh bener-bener di settingan yang terbaik gitu. Kalau dia pakai klik kan otomatis kita akan muternya tuh sampai ke klik kan. Jadi untuk pengaturannya itu ada space yang tidak bisa kita jangkau gitu. Tapi kalau dia tanpa klik kayak ini dia akan lebih sensitif. Untuk pengaturannya itu akan lebih akurat. Nah kemudian di sini juga ada LED-nya untuk warna DC-nya itu apa ya? Merah, biru, hijau kayaknya. Iya. Iya ada merahnya itu, ada merahnya, men. Nah, kemudian untuk bagian dalam DC-nya untuk modulnya seperti ini. Saya akan coba bongkar untuk modul DC-nya ini. Kita akan lihat ya, modul DC-nya ini gimana. Untuk modulnya dia berwarna biru, tapi ini cuma sirkuitnya aja dan dia juga udah dilapisi dengan lapisan kayak gel gitu. Ini lapisan untuk anti airnya, jadi harusnya sih dia udah aman terhadap air, harusnya ya. Nanti akan kita coba tes ekstrim dikit dalam penggunaan yang ini. Karena kemarin untuk Rastaban DS sih belum pernah saya tes ekstrim, paling hujan aja, men. Baru saya tes. Kalau yang sampai celup-celup itu belum pernah saya lakukan sih untuk Rastaban DS kemarin ya. Kemudian kita akan coba tipis-tipis untuk sistem DC-nya ini. Untuk putarannya kayak gini, kita nggak bisa free spool karena dia nggak mau aktif untuk DC-nya kalau kita pakai free spool. Jadi kita lihat dari handle-nya ini aja. Tuh. Kita angkat ya, langsung ke maksimal aja ini. Nah, DC-nya aktif ya. Tuh. Dia langsung berputar
lambat men. Kemudian di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan line dengan diameter 0,260 mm atau PE 2,5 masuk 210 meter, PE 3 atau yang berdiameter 0,285 masuk 180 meter, PE 3,5 atau yang berdiameter 0,300 mili itu masuk 140 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 150 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Rastaban DC Light ini. Untuk hasil lilitan mainline di sini terlihat rapi men, dan untuk hasil spoolingnya pun terlihat sangat rata, tidak ada penumpukan ya. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan fitur drag clicker, di mana pada saat dragnya bekerja ada suara clicker yang berbunyi, dan tentunya dengan sistem seperti ini dia akan menambah sensasi pada saat kita memancing, terutama pada saat kita strike. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound yang dihasilkan oleh Rastaban DC Light ini. Untuk berat reel Rastaban DC Light ada di 157 gram, dan sekarang langsung aja kita akan lakukan pembongkaran. Untuk reel Rastaban DC Light ini kita akan bongkar satu persatu dan kita akan lihat ya untuk internal parts penyusun dari reel ini men. Di sini di bagian skrup dia sudah menggunakan full T skrup semua dan dia menggunakan T6 ya di sini. Oke, di sini untuk star dragnya dia pakai sistem nut size 200 ya, pakai nut. Kemudian di bagian dalam sini dia ada beberapa washer nih. Nah, ini dia, ada beberapa washer ya. Ada 4 washer, ada 2 spring washer. Ini dia, ada 2 spring washer dan juga ada 2 flat washer. Kemudian ada 1 clicker di sini. Jadi untuk bagian star dragnya, clickernya dia pakai advance clicker seperti ini. Di sini untuk body udah terbuka ya. Untuk main shaft dia disupport dengan 2 ball bearing. Ini yang bagian atas nih. Dia pakai stainless steel ball bearing nih. Size ball bearingnya ada di berapa? 7,5 kali 14 kali 4. Kemudian untuk bagian one way clutch, untuk one way-nya sih dia pakai 6 roller bearing di bagian dalam. Kemudian di sini untuk clickernya dia pakai sistem advance. Ini untuk dudukan clickernya yang berfungsi juga sebagai dishwasher nanti. Untuk clicker wire dia pakai tipe yang flat. Kemudian di sini di bagian dalam ya. Ini untuk bagian drag washernya dia pakai bahan karbon. Ini karbonnya sih karbon bagus men, cuman saya nggak bisa buka sampai ke dalam, ini lengket sama di bagian housing clickernya ini. Kemudian di sini untuk ini ada washer satu di bagian bawah sini men. Nah, ini untuk dockingnya pakai stainless steel. Lalu di bawah ada washer lagi. Drag washernya pakai drag karbon yang bagus punya ini, premium punya, bagus ya. Jadi untuk drag washernya ada 2, di sini 1 dan di sini 1. Lalu untuk bagian drive gear dia pakai 7075 Duralium. Untuk size drive gearnya ada di 37,25 untuk diameternya. Tebalnya ada di 3,7 mili. Kemudian kita lanjut lagi. Pada bagian pinion gear dia pakai bahan brass seperti biasa. Pinion gear disupport dengan 2 ball bearing support. Di sini ada 1 dan di sini ada 1 men. Saya akan buka dulu ya. Oke, ini untuk support pinion gear yang ada pada bagian tension. Ball bearingnya stainless steel juga ya. Size-nya ini ada di 4,5 kali 9 kali 3. Kemudian di bagian main shaft dia pakai bahan Duralium juga, Duralium 7075 juga, dan di bagian bawah sini dia udah disupport lagi dengan 1 ball bearing lagi. Saya akan coba buka, tak tahu bisa dibuka apa enggak. Ini biasa dia agak padat men, yang ball bearing ini. Oke, nggak usah buka lah ya. Mau ditang juga sayang, takut dia punya main shaftnya ini lecet men. Yang penting di sini dia udah menggunakan ball bearing stainless steel ya. Lalu di bagian ini pinion gear dia pakai bahan brass seperti biasa. Kemudian untuk clutch camnya di sini dia menggunakan bahan ABS, tapi di sini juga dia udah diberikan dengan frame metal. Jadi untuk frame metalnya ini akan membuat daya tahan dari clutch camnya ini jadi jauh lebih bagus ya.
durabilitasnya jauh lebih tinggi men. Karena untuk perputaran dari pinion gearnya ini nanti dia akan tertahan oleh bagian metalnya ini, ataupun pada saat dia naik turun dia akan ketahan oleh metalnya ini, jadi nggak gampang ngerusak bagian bodi untuk clutch camnya ini. Kemudian di sini pada bagian clutch cam plate dia tidak pakai clutch cam plate karena untuk dudukan clutch camnya dia langsung ke bagian bodi di sini, dan untuk clutch lever plate-nya dia pakai bahan ABS. Di sini dia menggunakan bahan ABS tebal. Yang pasti sih udah keras ya. Jadi untuk ketahanannya boleh lah. Kemudian di bagian tambar connection dia menjadi dua bagian. Dia enggak satu bagian ke bagian clutch lever plate-nya. Dia pakai bahan metal untuk tambar connection-nya. Nih. Dan dipasang ke bagian sini, men. Kemudian sini untuk kick lever dia pakai bahan nilon juga, tapi di bagian sini dia udah ada frame metalnya. Jadi untuk frame metalnya ini dia akan nendang nanti ke bagian docking sini, men. Nah, jadi dia nggak ketemu ke bagian ABS-nya ya. Jadi pasti akan kuat nih. Dia kelindung atau dibentengin sama bahan metalnya ini. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rel ini berdasarkan spesifikasi sih di 10 plus 1 ball bearing. Langsung akan kita hitung ya. Pada bagian support spool ada 2, support main shaft ada 2, support pinion gear ada 2. Kemudian di bagian sini knob ada 4, 10. Udah bener banget, plus satunya ada pada bagian one way system, dan untuk seluruh ball bearing pada rel ini udah menggunakan stainless steel shield ball bearing semua. Udah saya cek satu persatu untuk ball bearingnya, men. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras ada magnet sih saya rasa nggak usah dites lagi, karena untuk rel ini memang sebagian besar dia udah menggunakan spare part yang sangat mumpuni sekali sini. Ini bereaksi lemah stainless steel, men. Ini pada bagian spring washernya bereaksi keras, flat washernya bereaksi keras. Kemudian untuk bagian-bagian lain spare part internal dalam ini udah tidak bereaksi keras terhadap magnet lagi. Tambar connectionnya pun udah aman, knob aman. Terbilang oh ya, skrup juga aman semua di sini. Cuma ada di beberapa washer aja yang ada pada bagian start dragnya ini. Dan buat teman-teman sih mungkin boleh dikasih grease pada bagian start dragnya ini, diolesin grease biar dia tetap tidak terkena air ya di bagian situ, men. Terutama mungkin yang suka mancing di spot saltwater, men. Dan kemudian untuk secara keseluruhan sih untuk spare partnya udah terbilang sangat mumpuni banget. Bisa kalian ajak bermain di kelas freshwater dan juga bisa kalian ajak untuk bermain di kelas saltwater. Oke, sekarang saya akan rakit kembali untuk relnya. Ya oke, men, jadi tadi kita udah lihat ya untuk spesifikasi, fitur-fitur, mekanisme, eksternal dan internal parts dari rel Rastaban DC Lite ini. Dan kalau kita bandingkan nih dengan si Rastaban DS, itu untuk perbedaan yang paling mencorok adalah ada pada bagian sistem digital castingnya, men. Dimana untuk Rastaban DS dia menggunakan sistem pintar ya. Untuk sistemnya ini dia terdiri dari beberapa mode yang bisa kita atur dari pencetan tombol di sampingnya ini. Jadi kalau untuk secara spek di bagian untuk spare part eksternal internal untuk kedua rel ini kayaknya itu 11-12 aja. Cuman di downgrade di bagian digital castingnya ini, men. Jadi pada si Rastaban Lite ini dia lebih menggunakan mode general, sedangkan untuk Rastaban DS ini lebih ke smart mode, di mana dia memiliki fitur yang sangat banyak sekali, bahkan bisa kita atur sendiri melalui handphone ya, melalui seluler kita, men, karena dia ada aplikasinya. Sedangkan untuk si Lite ini dia seperti pada umumnya sebuah reel digital casting, men, yang akan langsung kita atur melalui pengaturan yang ada pada bagian samping sini. Jadi dia nggak ada mode apapun. Dan juga untuk kelebihan dari reel Rastaban Lite ini adalah yang pertama sih di bagian bodi dia udah menggunakan bahan magnesium. Jadi untuk bodinya ini mainframe-nya itu dia udah pasti lebih kuat, lebih kokoh dalam penggunaan jangka waktu panjang, lebih presisi juga, men. Kemudian
untuk spare part atau after sale kalau dari Iroli itu bisa dijamin lah ya. Jadi kalau seandainya dalam pemakaian pada suatu hari terjadi kendala pada reel kalian, ada solusinya men. Dan untuk info lainnya yang saya terima adalah dari Iroli ini untuk kedepannya mulai akan mengklasifikasikan reel-reel mereka ke dalam kelas-kelas tersendiri men. Mulai dari reel pilihan Iroli, kemudian reel andalan Iroli dan juga reel pamungkas Iroli. Dan untuk ketiga kelas ini sih itu mencakup dari range harga tertentu ya. Untuk reel pilihan Iroli itu untuk kelas spinningnya itu dia berkisar di range harga di 200 sampai 349.000, dan untuk bait castingnya ada di range harga di sekitar 225 hingga ke 399.000. Kemudian untuk reel andalan Iroli ini yang ada di kelas menengahnya itu untuk spinning itu yang berkisar di range harga 350 hingga ke 649.000, dan untuk tipe BC-nya itu mulai dari harga 400 hingga ke 799.000. Dan untuk reel pamungkas Iroli itu yang ada di atas harga 800.000, baik itu untuk versi spinning dan juga versi bait castingnya. Dan tentunya untuk Rastaban Light ini masuk ke kelas reel pamungkas Iroli atau di kelas paling tingginya lah untuk Iroli. Dan mungkin buat teman-teman yang bertanya kalau reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk mancing dengan teknik casting udah pasti men. Untuk PE kalian bisa gunakan PE dari size 1, 2, 1,5, 1 sampai 3 lah. PE 1 sampai 3. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran dari 410 hingga ke 1020 pasti cocok sekali. Kemudian untuk spot, saltwater, freshwater udah oke sih, tinggal perawatan kalian aja. Dan untuk harga Rastaban DC Light ini dibanderol di sekitar harga 1 juta rupiah. Dan menurut saya sih untuk range harga segitu untuk reel ini masih sangat mumpuni banget men. Tinggal nanti kita uji coba lapangan aja. Cuman untuk uji coba lapangan saya belum tahu kapan bisa saya lakukan. Karena ini waktu saya ini sangat mepet sekali men. Bisa-bisa untuk uji lapangan akan saya lakukan itu di sekitar bulan depan. Soalnya abis ini saya udah nggak bisa keluar lagi. Saya ada kegiatan beberapa hari ke depan. Jadi nggak bisa mancing, nggak bisa ngonten, nggak bisa apa-apa men. Saya lagi nyusunin video yang banyak biar bisa kita upload terus setiap hari, tapi saya nggak tahu apakah akan kekejar atau enggak karena waktu saya ini terus terang sangat mepet sekali. Ya oke lah. Dan untuk link pembelian mungkin kalian berminat untuk memiliki si Rastaban Light ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan tetap tidak lupa salam satu hobi dalam lensa.